usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbil Ka'bah ada lillahi ta'ala. Jika kita melakukan sholat sendirian, La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Salatan wa salaman ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad hamalan nas minadh dhulumati ilan nur minal jahiliyah ilal islamiyah. Alhamdulillah sahabat, Allah masih mengizinkan kita untuk berjumpa kembali pada kesempatan yang sangat mulia ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak bosan-bosannya saya ingatkan kepada para sahabat untuk menonton video ini sampai dengan tuntas sahabat, karena konten kita kerap kali membicarakan mengenai akidah dan perbandingan agama. Saya khawatir seandainya sahabat menonton sepenggal-penggal atau bagian tertentu saja, terjadi kesalahpahaman di kalangan sahabat. Semoga Allah melindungi iman kita dan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat, terus dukung channel dakwah ini dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share sahabat. Dengan cara mensubscribe, dengan cara men-like, dengan cara men-share, sahabat sudah ambil bagian dalam membentengi umat dari pemurtadan. Semoga Allah membalas kebaikan sahabat bagi yang sudah subscribe dengan balasan kebaikan berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Baik, konten kita kali ini kita akan mereaction atau meluruskan salah seorang murtadin sahabat yang katanya dia merupakan seorang muslimah yang taat dan dari keturunannya cuma si ibu murtadin ini yang murtad. Selebihnya dari kalangan keluarga besarnya tidak ada yang murtad, bahkan ada dari keturunan si ibu murtadin ini yang merupakan kiai, naudzubillah. Ini sangat aneh kalau misalkan kita pikirkan dengan akal sehat. Bahkan beliau mengatakan seorang muslimah yang taat, akhirnya dia murtad. Ini suatu kejanggalan dan keanehan. Baik sahabat, tidak perlu berlama-lama, langsung saja kita melihat cuplikan videonya. Ini dia cuplikan videonya. Berasal dari Jawa Tengah, Purbalingga. Perkenalkan, nama saya Endri Handayani. Saya latar belakang saya adalah seorang Muslim dan saya dididik dari kecil untuk tidak mengenal Kristen. Di desa kami tidak ada satu orang pun yang beragama Kristen dan kami sangat membenci agama tersebut. Dan saya bersekolah di Madrasah Ibtidaiyah dengan pendidikan yang sangat keras untuk agama Islam ya. Waktu itu saya pulang sekolah sekitar pukul 2. Jadi setiap kali jam 12 kami harus melakukan sholat duhur dulu. Setelah itu baru kami boleh pulang. Jika tidak sholat duhur, kami tidak boleh pulang. Nah, setiap kali menjelang sore, ibu saya itu udah, kalau saya belum pulang, ibu saya itu udah jalan-jalan nyari saya, sambil bawa pukulan itu, biar saya itu pergi ngaji dari jam 5 sore hingga habis isya. Kalau saya pulang sebelum habis isya itu, saya dimarahin. Saya dipikirnya jalan-jalan aja, pergi kemana ngelayap, nggak tentu arah. Dan kakak saya itu sangat keras ya orangnya. Kalau saya nggak ngaji, pasti saya dipukul. Dan keluarga saya itu tidak ada yang Kristen, semuanya Muslim. Bahkan dari keturunan kami, ada yang menjadi kiai juga, ada juga yang hafidhah, dan malah saya sendiri yang menjadi murtad. Bahkan mereka berkata, lebih baik kami tidak memiliki saudara seperti kamu, kalau kamu mau menjadi murtad. Seperti itu. Baik sahabat, kita sudah dengarkan dari kesaksian atau pengakuan si ibu murtadin ini sahabat. Ini saya mencatat ada 2 poin sahabat. Poin yang pertama, si ibu murtadin ini mengatakan dia berasal dari lingkungan yang semua masyarakatnya Islam
dan dia membenci agama Kristen atau ya orang-orang Kristen bisa kita katakan sahabat. Baik, ini saya luruskan sahabat supaya tidak terjadi kesalahpahaman di kalangan umat Islam dan di kalangan umat non-muslim atau umat Nasrani, yaitu kalau sekarang disebutnya umat Kristiani sahabat ya. Jadi dalam ajaran Islam tidak ada satu ajaran pun atau pendapat ulama, apakah itu hadis, apakah itu ayat Al-Quran, apakah itu qiyas, ijma, dan sebagainya yang menyatakan ajarannya membenci agama selain daripada Islam. Baik itu membenci agama Kristen, baik itu membenci agama Buddha, Hindu, Konghucu, tidak ada. Itu tidak ada satupun ajaran yang menganjurkan kita untuk membenci terhadap satu golongan atau agama tertentu. Itu tidak ada sahabat. Untuk membuktikan apa yang saya katakan ini, teman-teman atau para sahabat bisa mengeceknya dalam literatur hadis, Al-Quran, fikih, ijma, pendapat-pendapat para ulama. Itu bisa dicek terhadap pernyataan saya. Tidak ada satu anjuran pun dalam Islam ini yang menganjurkan untuk membenci suatu golongan tertentu atau agama tertentu. Baik sahabat, itu poin yang pertama sahabat. Kemudian poin yang kedua sahabat. Kita tadi sama-sama mendengarkan si Ibu Murtadin ini dia berasal dari pendidikan agama Islam yang keras sahabat. Jadi dia memiliki saudara, kemudian didikannya keras, kalau misalkan tidak ngaji dipukulin sahabat. Wow, ini luar biasa nih sahabat, pendidikan Islamnya sangat fanatik bisa kita katakan dan sangat disiplin dalam menjalankan agama sahabat. Baik sahabat, ini kita di cuplikan selanjutnya kita akan menyaksikan ketika si ibu ini membacakan niat sholat sahabat. Ini sahabat bisa menilainya apakah benar niat sholat yang dibacakan oleh si Ibu Murtadin ini dan apakah sesuai dengan panduannya, dan sahabat juga bisa menilai apakah sinkron dengan pernyataan si Ibu Murtadin ini dia berasal dari keluarga Islam yang didikannya keras dengan bacaan-bacaan yang si Ibu Murtadin ini buktikan bahwasanya dia pernah Islam. Baik sahabat, ini dia cuplikan videonya. Karena sangat menarik sekali, karena sangat menarik tadi ceritanya bahwasanya Mbak Handayani itu sebelum murtad itu kan seorang muslim yang taat Mbak ya. Amin. Nah, Oke. Itu ketika murtad itu di usia berapa Mbak? Di usia 2018 kemarin, Pak. Oh, oke. Berarti dulu sebelum sebelum murtad itu ya termasuk rajin sholat juga Mbak ya? Amin. Iya, betul. Oke. Kira-kira kalau surat Al-Falaq itu masih dihafal nggak Mbak? Untuk berpresa aja begini. Sebenarnya setelah saya terima Tuhan Yesus, saya lahir baru dan saya tidak mau mengingat lagi tentang agama saya sebelumnya. Seperti itu. Oke. Untuk yang Pak, tolong di mute dulu mic-nya Pak Asik, feedback Pak Asik, tolong di mute sebentar Pak Asik. Halo. Ya, kayaknya tolong di Pak mute dulu. Asik. Ini Pak Asik di mute dulu Pak Asik. Ini kayaknya dubbing nih. Oke. Oke, begini, apakah bacaan sholatnya Mbak Handaya masih diingat Mbak sedikit-sedikit Mbak? Untuk berpresa aja Mbak. Oh, baik. Sholat apa? Mau Ya, subuh, duhur, asar, maghrib, isya? bacaan sholat yang mana aja lah yang Mbak masih ingat gitu lah. Apa namanya, ya duduk, ya yang mana-mana aja yang Mbak masih ingat, saya ingin dengar aja. Silakan Mbak. Pertamanya kita harus baca Bismillah dulu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Niat sholat kita kan. Nah, setelah itu kita usolli fardol subhi ra'ataini mustaqbil Ka'bah ada alillahi ta'ala. Jika kita melakukan sholat sendirian dan jika kita melakukan sholat berjamaah, kita tidak boleh mengatakan lillahi ta'ala, tapi kita makmumal. Terus dilanjut takbir atau ihramnya Mbak ya? Bisa dicoba Mbak? Allahu Akbar kabiro walhamdulillahi katsiro wa subhanallahi bukratan wa asila. Seperti itu. Ya, sedikit lagi jangan sebenarnya jangan mengingatkan seperti itulah.
lebih baik kita baru, kita song-song masa depan yang lebih cerah. Oke, sudah Mbak. Oke, enggak apa-apa. Makasih Mbak ya atas jawabannya ya. Baik sahabat, kita sudah dengarkan bacaan niat sholat ya dari si ibu murtadin ini sahabat ya. Ini sahabat bisa menilainya ya, apakah benar pernyataan dari si ibu murtadin ini yang mengatakan bahwasanya ada sholat wudur. Ini saya terus terang baru pertama kali mendengar ada sholat wudur sahabat. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Yang ada itu setahu saya sholat zuhur sahabat. Ini sholat wudur. Kemudian pas saat si ibu murtadin ini disuruh bacakan surah Al-Falaq, ya langsung dia pura-pura lupa atau memang nggak tahu sama sekali. Wallahu a'lam bishawab sahabat ya. Ini saya tidak bisa menilainya dengan pasti karena tidak ada pengakuan langsung. Kemudian ketika si ibu murtadin ini membacakan niat sholat subuh tadi sahabat kalau nggak salah, dia mengatakan usolli fardha subhi raka'ataini mustaqbilal Ka'bah sahabat. Bukan mustaqbilal qiblati, ada ma'muman lillahi ta'ala. Dan dia menambahkan sahabat, kalau misalkan kita sholat berjamaah itu tidak pakai lillahi ta'ala, ini salah total ini sahabat. Ini menurut panduan salah total. Karena lillahi ta'ala itu sahabat, mau sholat sendiri, mau sholat berjamaah tetap dipakai. Yang tidak dipakai itu apa? Ma'muman. Kalau misalkan kita sholat berjamaah, ini contoh niat sholat berjamaah, niat sholat subuh. Usolli fardha subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati ada'a ma'muman lillahi ta'ala. Itu kalau sholat berjamaah sahabat. Tapi kalau misalkan sholat sendirian, makmumannya tidak dipakai. Jadi seperti ini bunyinya sahabat. Usolli fardha subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Jadi nggak lagi dipakai makmuman, langsung adaan lillahi ta'ala. Jadi lillahi ta'ala ini wajib dipakai sahabat. Karena kita sholat karena Allah. Terus kalau misalkan nggak dipakai lillahi ta'ala, kita pakai apa? Ini kan jadi pertanyaan juga sahabat. Kalau misalkan kita tidak memakai lillahi ta'ala. Terus buat siapa kita sholat? Karena siapa kita sholat? Bukan buat siapa ya, karena siapa kita sholat. Yang si ibu murtadin katakan itu jelas-jelas salah mengenai bagaimana niat sholat untuk berjemaah dan niat sholat untuk sendiri sahabat. Baik sahabat, dapat kita simpulkan sahabat, mayoritas murtadin sahabat, orang-orang yang meninggalkan agama Islam, mereka tidak paham dengan ajaran-ajaran Islam sahabat. Mereka ya bisa kita katakan Islam KTP sahabat, seperti pada konten yang saya bikin ya barang 3-4 hari yang lalu sahabat. Dan saya respect terhadap murtadin tersebut karena mengatakan dengan jujur dia berasal dari keluarga Islam KTP. Dan itu logis sahabat kalau misalkan terjadi pemurtadan karena orang-orang seperti itu tidak memahami Islam secara kafah, secara sempurna sahabat. Jadi dapat kita simpulkan pada konten kali ini si ibu murtadin ini dia bisa kita kategorikan sebagai Islam yang KTP sahabat, tidak memahami Islam secara kafah. Baik sahabat, demikian yang dapat saya sampaikan, yang baik datangnya dari Allah, yang salah, yang khilaf murni dari keterbatasan ilmu saya, mohon diperbanyak maaf dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus dukung channel dakwah ini dengan cara klik tombol subscribe, like, komen dan share sahabat, dengan cara mensubscribe, dengan cara like, dengan cara men-share sahabat sudah ambil bagian dalam membentengi umat dari pemurtadan. Semoga Allah membalas kebaikan para sahabat bagi yang sudah subscribe dengan balasan kebaikan berlipat ganda, amin ya rabbal alamin. Terima kasih bagi yang sudah menonton, hadanallah wa iyyakum ajma'in. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. La ilaha illallah Muhammadun